Halo teman-teman semua. Kemarin ternyata masih banyak yang bingung ya cara bikin invoice-nya COD Pos. Oke, kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya kita membuat invoice COD Pos sampai dengan kita kirim ke kantor pos, kemudian dapat resi dari kantor pos serta cara memantaunya apakah kiriman kita sudah sampai belum, apakah uang hasil COD sudah ditransfer ke rekening kita atau belum ya. Ikuti terus ya. Jadi kita masuk ke aplikasi Hiposin aja ini ya rekan-rekan. Ini saya pakai Hiposin Web. Nanti tinggal kita masukkan emailnya, email kita ya, email yang sudah kita daftarkan lagi. Jadi bikinnya ini bisa lewat Hiposin Web ataupun Hiposin aplikasi. Nah ini saya lebih suka pakai Hiposin Web. Kemudian masukkan email, masukkan password, kemudian kode keamanan. Kode keamanan ini setiap kita masuk itu beda-beda. Jadi tinggal kita masukkan aja, terus kemudian kita kita klik login ya. Oke, kita masuk login, kita udah masuk. Jadi dashboardnya itu seperti ini. Nah ini bookingnya ini masih nol karena hari ini kita belum melakukan transaksi ya. Jadi kemudian kita tinggal pilih menu order kalau kita melakukan transaksi. Nah di sini ada pilihan status kiriman, kita pilih yang COD. Nilai COD-nya ini kita masukkan aja. Nilai COD itu adalah nilai yang akan dibayarkan nanti, nilai COD-nya. Kemudian ya, di sini ada klik gunakan alamat di profil saat pendaftaran. Kalau ini kita centang maka otomatis data pengirim ini muncul alamat profil kita. Tapi kalau tidak kita centang, alamatnya itu bisa kita ganti atau modifikasi ya teman-teman. Kemudian kita masukkan alamat penerima kita, alamat penerimanya ya. Alamat penerimanya kita masukkan mulai dari nama, kemudian alamat lengkap ya. Alamatnya ini usahakan lengkap, kalau ada RT RW-nya ditulis atau pokoknya selengkap mungkin biar nanti Pak Posnya kalau ngantar kiriman itu nggak bingung. Nah, oke, kemudian kolom yang bawah ini usahakan persis ya, karena kolom yang bawah ini nanti jadi acuan kode pos. Ya, ini usahakan kalau bisa desanya sama, tapi kalau nggak bisa biasanya kalau kecamatannya udah sama itu udah nggak masalah. Oke, terus nomor telepon ini kalau menurut saya wajib diisi teman-teman. Jadi nanti Pak Posnya biar nggak bingung kalau cari alamat nggak ketemu bisa menghubungi WA-nya ya. Jadi nomor telepon ini kita isi. Kalau email, kolom email ini bebas sebenarnya, nggak perlu diisi, dikasih, yang penting dikasih karakter aja, bisa dikasih tanda strip atau apa gitu. Jadi nggak harus diisi nomor email atau alamat email ini. Kemudian beratnya kita tuliskan beratnya berapa, kemudian pilih kategorinya paket, terus dimensinya panjangnya berapa, kita pilih ya, terus lebarnya berapa kita pilih. Kita isi, kemudian keterangan kiriman ini biasanya saya kasih nama barangnya. Misalnya karena saya mau kirim dompet, saya kasih dompet. Terus jangan lupa di bagian bawah ini saya telah membaca ketentuan ini di centang ya. Oke, kemudian ini cek tarif. Setelah cek tarif ada muncul tarif-tarifnya. Usahakan milih Hikom karena kalau Hikom ini katanya petugas pos itu lebih cepat daripada paket kilat khusus. Jadi kita pilih Hikom. Nah ini kalau ini kita centang free ongkir sama free admin, ini artinya biaya COD itu kita yang nanggung. Jadi nanti kalau kita biaya nilai barangnya tadi 30.000, berarti nanti waktu barang sampai pelanggan itu bayarnya ke Pak Posnya 30.000. Tapi kalau free ongkir sama free admin ini tidak kita centang, maka nanti customer ada tambahan biaya ongkir sama biaya admin. Admin COD itu kalau saat ini kalau di bawah 150.000 itu kena 1.500, kalau 150.000 ke atas kenanya 1% itu untuk biaya adminnya ini. Oke, kemudian kita pilih order, kemudian kita oke, maka akan di atas sendiri ini ada cetak invoice sama cetak label. Ini sama aja sebenarnya isinya, cuman tampilannya beda. Kalau kita cetak label itu tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau kita cetak invoice tampilannya seperti ini. Nah, kemudian invoice atau label ini kita print. Nah, tapi teman-teman nggak usah khawatir. Kita cetak, nggak usah khawatir. Bagi teman-teman yang nggak punya printer, ini bisa di save ke PDF, kemudian datang ke tempat printer atau warnet atau pengeprintan, atau juga Nah, ini bisa di save PDF juga. Jadi nanti tinggal kita simpen, kemudian kita bawa ke tukang print. Atau kalau misalnya teman-teman males ke tempat print, itu bisa teman-teman bikin
bikin tabel yang sama persis dengan invoice ini, bikin tabel seperti ini. Nah, nanti tabel-tabelnya itu ditulis sama tulisan tangan, kan gitu ya. Jadi bikin kolom seperti ini, kemudian ditulis tulisan tangan, tidak masalah, tidak apa-apa. Yang penting kolom-kolomnya isiannya itu hampir sama. Jadi yang paling penting itu adalah nomor invoice ini. Nomor invoice ini penting. Jadi nomor VA ini nanti berkaitan dengan pembayaran ya. Terus nama penerima, nama pengirim sama nominalnya ini harus ada. Jadi teman-teman tinggal bikin kolom, bisa minta ke kantor pos juga bisa. Nanti tinggal diisi tulis tangan atau bikin sendiri juga enggak apa-apa. Yang penting kolom-kolom isiannya tadi harus kolom-kolom isian invoice tadi harus terisi di kolom tadi. Jadi bisa di print, bisa ditulis tangan gitu ya teman-teman ya. Setelah invoice kita print atau kita tulis manual ya, itu kemudian kita tempelkan di paket yang akan kita setorkan ke kantor pos seperti ini ya. Jadi ditempel, jadi invoice tadi kita tempel ke paketnya. Kemudian kita datang ke kantor pos untuk menyetorkan paket ini. Nanti setelah kita setor ke kantor pos, maka kita akan mendapatkan nomor resi ya, nomor resi seperti biasa. Jadi kita akan dapat resi seperti biasa kalau kita kirim non COD gitu. Resinya ya bentuknya sama gitu, cuma nanti di keterangan resinya itu ada yang namanya nomor VA. Jadi setelah kita setor ke kantor pos, otomatis masuk di COD belum setor. Nah, COD belum setor ini artinya barang sudah kita setorkan ke kantor pos, tetapi masih dalam proses transaksi COD dan masih dalam proses pengiriman. Nah, ini bisa diklik data-datanya seperti ini, bisa diklik data-datanya teman-teman ya. Data-datanya bisa diklik seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya transaksi COD-nya sudah sukses, pelanggannya sudah bayar dan sama kurirnya sudah disetor ke rekening giro kita, maka dia masuk di COD sudah store. Jadi kalau ya yang di kolom COD belum store ini akan berkurang, berpindah ke COD yang sudah store. Jadi COD sudah store ini artinya adalah barangnya sudah diterima customer dan duitnya sudah disetorkan oleh kurir ke giro mobile kita. Nah, nanti kalau COD-nya ternyata retur atau gagal kirim, biasanya kalau di pos itu 2 kali pengiriman ya. Jadi kalau misalnya pengiriman pertama gagal, nanti ada pengiriman kedua. Nah, kalau misalnya pengiriman kedua tetap gagal, nanti akan retur. Nah, retur itu barang akan kembali. Jika COD retur, maka dia akan masuk di kolom COD retur ini. Jadi COD belum store ini akan berubah menjadi COD sudah store atau COD retur. Mudah-mudahan teman-teman semua sukses. Oke, jadi seperti itu alur pembuatan invoice COD pos, mulai dari kita bikin invoice, order invoice, kemudian kita store ke kantor pos, kemudian kita dapat resi, kemudian perjalanan dari COD sendiri nanti bisa dipantau di dashboard Hiposin aja ini. Jadi secara sistem menurut saya untuk sistem yang baru ini Hiposin aja ini lebih tepat waktu dibandingkan dengan sistem antaran sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang baru mengikuti, bahwa sekarang untuk COD pos ini aplikasinya sudah dimigrasi ke aplikasi HIOB atau Hiposin aja ya teman-teman. Jadi dengan aplikasi ini diharapkan lebih mudah untuk men-tracking COD yang telah kita kirimkan. Oke, selamat mencoba. Mudah-mudahan COD teman-teman sukses semua dan tidak ada COD retur. Begitu ya teman-teman. Hari ini kita sudah belajar cara bikin invoice COD pos sampai dengan cara memantau perkembangan dari kiriman kita. Oke, selamat mencoba. Mudah-mudahan semua kiriman COD posnya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.